Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinezi Istiqomah dengan NIM 056. Saya akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi penetrasi sosial terlebih dahulu ya. Menurut Irwin Altman dan Damas Tyler, mereka menjelaskan bahwa teori penetrasi sosial ialah teori yang merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Selanjutnya, dalam teori penetrasi sosial terdapat 4 tahapan proses penetrasi sosial. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap orientasi. Nah, pada tahap ini biasanya tuh tahap di mana tahap perkenalan. Nah, pada tahap ini biasanya masih terjadi ketidakterbukaan. Sesuatu benar-benar di dalam individu benar-benar dijadikan privacy, masih malu-malu ya. Nah, biasanya pada tahap ini seseorang akan bertindak secara hati-hati banget dan benar-benar menjaga privasinya. Selanjutnya, yang kedua, tahap pertukaran penjajakan efektif. Nah, pada tahap ini individu biasanya sudah mulai membuka diri. Nah, sudah mulai menceritakan tentang dirinya. Terus biasanya juga individu yang tadinya pada tahap orientasi individu menjadikan itu sebuah privacy. Nah, pada tahap ini biasanya individu akan menjadikan hal privacy tersebut menjadi konsumsi publik. Intinya pada tahap ini tuh yang tadinya orientasi malu-malu banget, nah pada tahap ini tuh udah nggak malu-malu, udah mulai cerita, ngebuka diri. Nah, selanjutnya tahap pertukaran afektif. Nah, pada tahap ini biasanya sudah adanya ikatan. Kalau tadi kan orientasi sama tahap penjajakan efektif itu kan tahap PDKT. Nah, pas tahap ini nih, tahap pertukaran afektif, ini sudah adanya ikatan. Misalkan yang tadinya PDKT udah jadian, udah punya ikatan, udah pacaran. Nah, yang tadinya kenalan temenan gitu, udah sahabatan. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga, tahap pertukaran stabil. Nah, pada tahap ini biasanya individu sudah melakukan segala sesuatunya dengan spontanitas. Dan biasanya sudah tidak ada lagi rasa canggung karena sudah benar-benar intimasinya udah jalan banget nih. Selanjutnya, proses perkembangan hubungan dapat dilihat secara jelas melalui teori penetrasi sosial. Berikut terdapat asumsi penetrasi sosial menurut West dan Turner. Nah, yang pertama, proses perkembangan hubungan tuh ditandai dengan yang pertama, hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Nah, yang kedua, secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Yang keempat, pembukaan dalam adalah inti dari perkembangan hubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur lapisan teori penetrasi sosial. Oke. Untuk lapisan yang paling luar, teori penetrasi sosial ini biasanya orang akan membuka diri itu hanya pada nama, alamat, umur. Nah, untuk lapisan yang kedua, itu sudah mulai membuka diri, mulai menceritakan diri, semisal kegiatan dia di sana mau ngapain, semisalkan ketemunya di gym. Oh, saya ke gym ini karena saya mau konsultasi sama pelatih di tempat gym. Nah, yang ketiga sudah mulai pada lapisan yang ketiga ini sudah mulai sharing hobi, kebiasaan, pekerjaan, sudah mulai menampakkan dirinya. Kalau tadi kan tahap lapisan yang tadi itu kan menampakkan kegiatannya. Kalau lapisan yang ini sudah mulai menceritakan tentang dirinya. Nah, untuk lapisan yang keempat, lapisan yang paling dalam, sudah mulai ke sharing problem pribadi, pertemanan, keluarga, dan cinta. Nah,
Jadi lapisan ini diibaratkan seperti lapisan bawang. Yang terluar itu yaitu yang tadi lapisan pertama, yaitu data biografi. Terus yang kedua itu lapisan yang kedua yaitu dimana dia menceritakan kegiatan dia saat itu. Lapisan yang ketiga sudah mulai menceritakan tentang dirinya, hobinya ya, baru sampai hobi, kebiasaan, pekerjaan. Terus kalau yang keempat sudah mulai kepada sharing problem. Oke, sekian dari